Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd, yang kami hormati sekedar seluruh jajaran teman-teman yang tergabung di dalam mujahadatun nafsi, seluruh sesepuh dan bini sepuh yang hadir ataupun yang mendengarkan dari rumah dikarenakan kesibukan. Syukur alhamdulillah, sebelum kami memberikan satu pesan lewat surat Al-Kahfi ayat 28, izinkanlah kami akan mengurai sedikit sebagai historis kita, mengenang historis kita pada tahun 2010, di mana kami tidak bisa menolak atas semua apa yang ditetapkan Allah. Sekalipun itu pahit kita rasa, berat kita rasa, tapi kami tidak akan pernah bisa menghindar dari apa yang telah ditetapkan oleh Allah. Kami tidak akan menceritakan secara terperinci, akan tetapi oleh karena di salah satu wadah tempat laksana rumah lah, di dalamnya penuh dengan kotoran-kotoran yang diwajibkan kita untuk membersihkan dari semua kotoran. Entah dengan cara bagaimana rumahmu bisa bersih, tempatmu bisa suci, dengan cara apapun dipersilahkan. Apa dengan cara Anda memakai sapu, memakai air, terserah. Yang intinya dalam satu wadah yang kotor ataupun yang najis itu menjadi suci kembali, sebab asalnya fitrah, ya kembali harus ke fitrah lagi. Asalnya dari Allah, innalillahi, harus kembali kepada Allah, wa inna ilaihi raji'un. Cuman di situ secara syariat digambarkan satu tempat atau daerah di mana daerah itu penuh dengan kezaliman, penuh dengan rekayasa, penuh dengan ketidakjujuran, maka di situ pasti Allah mengutus satu utusannya untuk menegakkan satu hukum al-haq di tengah-tengah tersebut. Akan tetapi kita bisa berbuat apa? Tatkala ketetapan Allah itu berbicara,
Iku khusus bagi kami. Untuk bagi panjenengan sedaya, apa maksud di belakang bahwasanya Allah memperjalankan Anda sampai pada titik di mana kita mengalami satu kesusahan, yang ada di dalam mengalami satu benturan-benturan yang amat hebat, yang di luar juga begitu. Meninggalkan hubungan anak dan istri yang biasanya setiap saat dan waktu di rumah bertemu, pada saat itu tidak bisa bertemu karena ingin hijrah keluar negeri. Entah sampai berapa tahun itu. Disitulah Allah katakan, sebagaimana kesetiaanmu padaku, kata Allah. Liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Allah menguji di situ sebatas mana kesetiaanmu padaku, kata Allah. Baik yang ada di dalam maupun di luar, semuanya diuji Allah seperti itu. Wa'tasimu bihablillahi jami'a wala tafarraqu. Aku yakin jikalau kau berpegang teguh tali Allah sampai detik ini tidak akan pernah bercerai-berai. Itu kuncinya. Jadi untuk melihat kesetiaan kita pada Allah hanya dilihat dari berpegang teguhkah hatimu pada tali Allah. Jikalau tidak, berarti kita akan berpegang teguh dengan tali nafsu. Kalau kita berpegang teguh dengan tali nafsu, apa yang terjadi? Pasti temriku akan terjadi satu keadaan, situasi yang tidak kondusif. Pasti akhirnya bercerai-berai. Satu hal yang penting yang harus kita perhatikan, sekalipun kau berpegang teguh tali Allah dengan kuat, wa'tasimu bihablillahi jami'a, lantas jangan kau kira nafsu itu tidak mencari celah untuk melepaskan dan memotong talinya Allah terhadapmu. Itu pasti. Wa yastahibbunal hayatad dunya alal akhirah. Nafsu memakai perkara yang bersifatkan dengan urusan dunia. Apakah urusan dunia tentang makan, tentang rokokan yang ada di dalam, tentang apapun, tentang uang. Nafsu akan memotong tali tersebut dengan perkara tersebut. Wa yastahibunal hayatad dunya. Kadang gara-gara masalah makanan akhirnya bercerai-berai. Masalah uang, masalah rokok, masalah macam-macam. Itu pasti nafsu akan membuat satu opini
menebarkan propaganda fitnah. Begitu juga yang ada di luar. Kita dioyak-oyak oleh nafsu lewat masalah duniawi. Bagaimana si A dan si B ini talinya pada Allah itu mau putus, sehingga hubungan silaturahim hablum minan nas itu juga ikut putus. Pertama, kedua, wa yasudduna an sabilillah. Ketika saat kita diajarkan tentang jalan di atas dinul haq, jangan dikira nafsu dalam dirimu itu tidak menghalang-halangi. Kita ada satu kegiatan setiap hari Minggu, ya, hari Minggu pertama, ya, hari Minggu pertama kita mau beribadah, selalu dihalang-halangi oleh nafsu dalam diri kita, yang maksud dan tujuan nafsu untuk memutus mata rantai tali antara diri kita dengan Allah. Wa yabghunaha iwaja. Nafsu juga akan mencari celah, mengharapkan bagaimana Anda itu antara si A dengan si B itu tadi bercerai-berai. Berbagai macam hasutan, berbagai macam fitnahan yang mereka gunakan sebagai modus atau propaganda supaya silaturahim, supaya hubungan kita pada Allah itu terputus. Ini bahasa syariat, supaya antara si A dengan si B itu tidak kesinkronan, tidak ada kesinkronan dalam hal hubungan hablum minan nas. Padahal Allah katakan ulaika fi dhalalim ba'id. Mereka yang ingkar, mereka yang tidak senang dengan hablum minan nas atau rukunnya antara si A dengan si B, itu mereka dalam keadaan tersesat yang amat jauh. Tersesat amat jauh. Kalau bahasa nafsu, sesungguhnya nafsu dalam dirimu itu dalam keadaan tersesat yang amat jauh. Berarti mereka intinya yang mengoyak-ngoyak atas dasar persatuan dan kesatuan ini, sehingga terjadi retakan. Ulaika, mereka itu iku fi dhalalim ba'id, ing mungguh Allah tersesat amat jauh. Siapa itu? Mereka yang diindikasikan tidak mengharapkan persatuan dan kesatuan ikut tercipta, nggak suka itu. Makanya lewat harlah iki apa jenis ultah yang ke-13 tahun ini. Anda ketika saat 2010 seperti itu, saya kasih pencerahan, waspadalah, di belakang kita itu banyak yang tidak suka. Mereka berupaya bagaimana ini bercerai-berai dan tidak ada satu silaturahim
di antara kita. Itu bahasa syariat. Bahasa hakikat, kita dicerai-beraikan oleh nafsu, padahal sudah jelas ulaika fi dhalalim ba'id, mereka itu tersesat amat jauh. Oleh sebab itu, untuk 13 tahun ini kami mengharapkan atas nama seluruh jajaran yang ada di dalam, wa'tasimu bihablillahi jami'an, pegang teguh tali di antara kita dengan cara bagaimana, apapun bentuk dalam satu perkumpulan untuk menguatkan silaturahim ini harus terjaga. Tapi di sisi lain jangan heran jikalau di situ ada gerakan upaya untuk memisahkan Anda, untuk memecah belah. Ini untuk malam hari ini malam yang spesial, karena kami mestinya jadwal malam hari ini adalah di Malang ya, tausiah di Malang. Oleh karena teman-teman BBM ini kan 1 tahun 1 kali toh, ning Malang kan 1 bulan, nek gak ngalah ya kebajut. Akhirnya Malang saya geser untuk tanggal 25 kalau nggak salah. Bapak Ibu, saudara-saudaraku yang kami hormati, inti daripada ultah yang ke-13 di tubuh BBM ini adalah satu, menyambungkan tali silaturahim untuk semakin kuat persatuan dan kesatuan. Tentunya kita harus eksis di dalam kegiatan tersebut, tapi ingat, walaupun seeksis apapun Anda, waspadalah, ada pihak ketiga yang pastinya tentunya akan ingin mencerai-berai. Ada indikasi sudah di situ dan itu sudah terdeteksi. Untuk yang terakhir, dengan adanya ultah ke-13 di tubuh BBM ini, kami memberikan saran dan motivasi bahwasanya waktu kita tinggal sedikit di dunia ini ya. Oleh karenanya, singkat kata, lekaslah tata hatimu di atas jalan Allah, di jalur dinul haq ini. Apapun alasan yang pada diri kita tentang masalah keluarga atau pekerjaan atau yang lainnya, silahkan, itu memang kewajiban kita sebagai seorang suami. Tetapi jangan kau lupakan bahwasanya waktu kita di dunia ini tinggal sedikit. Tata ruhaniyahmu, kenalkan ruhaniyahmu di dalam jalur penyembahanmu terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebab tidak ada satu yang bermanfaat apapun di dunia ini kecuali ani'budullaha wastanibut tauhid, kecuali satu perbuatan yang hatimu itu mengarah pada Allah Subhanahu wa Ta'ala.
tentunya ini tidak terlepas dari dinul haq, agama yang bertauhid, agama yang membimbing ruhaniyahmu untuk bisa sampai pada Tuhanmu. Iku yang terakhir, mungkin yang terakhir lagi sebagai kado untuk Anda semuanya. Surah Al-Kahfi ayat 28. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wasbir dan podo sabaro siro. Sabaro. Siro siapa ini? Maksudnya siro siapa? Wasbir podo sabaro nafsaka ing awak dewi iro. Iki kalau dikembalikan sesuai Qur'annya, ka iku nang Muhammad zaman apa sebelum ini. Muhammad dalam Ibnu Abdillah sebelum tahun Hijriyah. Jadi mik iku njok ditutuk ngene kadang. Biyen eling men. Ana radio gak patek muni dikepuk lah ngene. Padha mik dikepukno. Cek nang ganti. Wasbir sabaro sira nafsaka ing awak dhewe ira Muhammad. Iki pengingat pada diri khususnya Muhammad jenengan saged ma'alladina beserta orang-orang yad'auna kang sama menyerukan sapa ladina rabbahum ing pangerane alladzina. Muhammad pakai kabel apa enak. Muhammad sabaro siro, sabarlah kau beserta orang-orang yang hatinya hanya condong pada Allah. Sabar tentang opo ngono iki. Sabar tentang opo? Sabar tentang ketika kita di dunia ini Bapak Ibu dihajar habis-habisan, difitnah habis-habisan, dipropaganda habis-habisan oleh nafsu. Iya. Dalam tubuh rumah tangga kita dihajar tentang masalah kebutuhan. Kadang kerjaan gak ada. Sudah enak-enak kerja di pabrik, kontrakannya habis, nggak dipanggil. Kadang yang sudah dapat kartu hitam dikeluarkan gara-gara 21 Mei, macam-macam. Kadang-kadang sudah di pabrik kartu hitam di PHK. Wis. Kadang-kadang lepas daripada itu anak mencret gak waras. Istri kita juga begitu, masak gak tahu enak. Kadang-kadang oh ya apa lo enak, wong setahun sampai belanjane 10.000 ya gak iso enak. Macam-macam lah. Sebaliknya kadang kita juga diintimidasi atau digenjot-genjot oleh nafsu dengan keadaan dibalik. Artinya kita dikerubung duniawiyah, nyambut gawe jadi maklar sepisan nih masalah kulaan 5 juta tuku sepeda motor payu 1 miliar. Ono nah, sepeda rupa mas
Lah piye kulaane 5 juta digone omah dadi mas kabeh sepedai. Lho, Allah kuwasa mboten? Kuwasa wong dadekno kunir dadi emas iku ya kuwasa kok. Apa maneh sepeda? Lho, sapa ngerti? Awak lagi beruntung ya. Iyalah, melok jalan santai. Keri dapat nomor keri terakhir tidak oleh kulkas. Loh, siapa ngerti, siapa tahu. Loh, kita diancup-ancup nih nafsu tidak hanya lewat kekurangan, bahkan kelebihan. Iya, kita nggak punya nggak punya rumah, selalu kerjaan kita membikinkan orang rumah, cuman kita sendiri sebagai tukang nggak punya. Aneh nggih, pekerjaannya membikinkan rumah orang, kita sendiri belum pernah punya rumah. Sik nemplek nang moro tua, atau sik kos, sik kontrak, macam-macam. Kadang-kadang luputiku gawe omah ndukur kali wis. Ya ngorong-ngorong ae aku. Allah ya karim. Udah. Kita sebaliknya, bisnis kita lancar. Bisa beli sepeda gak sampai 1 tahun kita dikasih rezeki Allah berlimpah ruah. Bisa tuku mobil, habis itu bisa tuku truk. Teman kita ada nyopir truk, ada gujanai, wah gujan tukokno truk piro gujan langsung 5 kayak muak apa ngono. Lah jenenge rezeki dibuka seperti tsunami ya. 2 tahun bisa tumbas bis langsung 10 pariwisata. Wah wis, duduk manis sambil rokokan Cisamsu sampean. Biasa ya Pak, linting dewe. Ono LP sampean gantian. Engko gak kenek, gak ono sing dipangan nyun sewu. Teman-teman iku nyebak kelabang. Ya Allah, keluwen. Kelabang dipangan saking nemene weteng luwe. Iya daripada kaliren. Udah. Ini rezeki dibuka Allah seperti tsunami. Luar biasa. Jangkep 5 tahun bisa beli pesawat. Ya. Loh, bisa toh, kuasa toh Allah mengendaki itu? Kuasa. Tapi ingat, alhaakumut takasur. Jikalau itu mengimbas terhadap rohaniyahmu, mengimbas ya, mengimbas, tahu mengimbas, masuk nunjem terhadap rohaniyahmu, hatimu, ingat, kau pasti akan melupakan Allahmu, juga melupakan persaudaraanmu. Iya, banyak diantara karena warisan, karena dunia, akhirnya geger antara dulur satu dengan yang lain. Gara-gara iya, semuanya kuncinya itu ada di situ. Mohon maaf, lihat di Timur Tengah bagaimana negara-negara yang merasa kuat berbuat zalim seenaknya terhadap negara yang dianggapnya itu lemah. Lihat di Timur Tengah, mulai zaman Yaman sampai Yamin, seperti itu. Nanti apa rezeki yang dibuka Allah seperti tsunami itu, kalau kau tidak waspada, rohaniyahmu akan menjadi bencana bagimu dan keluargamu, anak-anakmu. Iya, Allah sudah katakan alhaakumut takasur. Alhaakumut takasur, manakala rohaniyahmu bermegah-megahan dengan hal ini,
maka itu akan menjadikan lalainya hatimu pada Allah. Itu pasti, Pak. Itu pasti. Kalau nggak percaya terserah. Ini saya berbicara atas Quran. Sampai kapan? Hatta zurtumul maqabir, sampai mati. Lah supaya tidak seperti itu, bentengi ruhaniyahmu dengan dinul haq. Secara otomatis anak keturunanmu pasti kau arahkan di dalam dinul haq. Itu pasti. Inilah agama yang mendidik ruhaniyahmu menjadi ruhaniyah yang kafah, ruhaniyah yang Islammu itu menjadi Islam yang sempurna. Urusan kaum Khawarij itu pertama kali yang tidak setuju dengan dinul haq, silahkan, itu hakmu. Yang penting kita di Indonesia dilindungi oleh undang-undang, gak ada masalah. Indonesia kalau tidak ada yang bercokol menyerukan dinul haq, aku yakin sudah sejak dulu seperti Timur Tengah, sudah sejak dulu. Yang kedua, manakala tidak ada cokolan dinul haq dan pengamalan terhadapnya, maka enggak segan-segan Allah ini akan lekas mengutus utusannya yang berupa malaikat. Apa? Penghapusan peta. Tahu penghapusan peta? Yaitu Bapak Ibu hadirin, jadi nafsu itu jangan dikira hanya mengintimidasi ketika saat keadaan nggak ada, tetapi juga keadaan ada itu juga di situ ada kepentingan hawa nafsu. Sabaro kaum Muhammad atas dirimu beserta orang-orang yang menyerukan terhadap Tuhannya. Inilah Pak yang ku maksud tadi, kita tetap menjaga kerukunan ini. Sabaro kau, sebab di belakangmu itu ada pihak ketiga yang ingin mencerai-beraikan. Saya hanya cuman mengingatkan saja. Urusan Anda percaya enggak terserah. Bil ghodati wal asyi, baik waktu pagi sampai waktu petang, jaga terus. Berarti ini 24 jam. Artinya nafsu itu tidak ada kata putus asa untuk menjerumuskan ruhaniyah kita ke jalannya. Itu nafsu. Dengan berbagai bentuk propaganda mereka, ya apa sekiranya, bagaimana caranya sekiranya ruhaniyah kita lalai pada Allah. Ini oleh sebab itu Allah mengingatkan terhadap Muhammad dan orang-orang yang menjadi pengikut Muhammad ini, yaitu yang menyerukan terhadap Rabbahum, pada Allahnya, di jalur dinul haq. Ini supaya waspada. Bentuk kewaspadaan kami secara umum, setiap Sabtu kami mengadakan satu pencerahan tentang dinul haq, ditambah juga kita 1 bulan 1 kali, tepatnya di minggu pertama, ya
minggu pertama. Itu bentuk penjagaan. Tapi secara pribadi adalah 24 jam itu kita menjaganya dengan bentuk kita senantiasa melakukan zikir. Yuriduna, yang mereka mengharapkan wajhahu, bertemu Allah. Muhammad, bersabarlah kau dengan orang-orang yang menyerukan terhadap Tuhannya. Selama 24 jam itu mereka mengharapkan supaya lekas bertemu Allah. Makanya kami mengapa setiap konten itu tidak lepas dari seruan sirul asrar di situ. Karena zikir sirul asrar sebagai muara dan kunci untuk bisa sampai bertemu Allah. Wala ta'du ainaka anhum. Udah gampangan ngomong. Hei pitik babon, mongen anakmu. Ngana. Wala ta'du, kui ojo sampak. Ojo sampak dirimu itu lengah. Anhum, dari mereka. Meripatmu ojo lengah terhadap mereka. Mongen terus. Sampai tahu ayam babon ya, induk ayam itu loh, ketika ngomong anak kecil, anaknya masih kecil, dia nggak tumon ketika saat dapat makanan itu dijeglak dewi, gak tumon. Apa bahasanya gak tumon itu? Kita nggak pernah mengetahui induk ayam ketika dia itu memomong apa? Mengasuh anak-anak ayam kecil itu, ketika si induk dapat makan, dimakan sendiri. Terus anaknya yang ingin makan dikabluk, nggak tumon, nggak ketemu. Justru anak ayam itu induk ayam mengalah. Anaknya dikasih dulu, diundang. Manakala tidak ada di depannya, diundang, tuk 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 tuk, berdatangan, dikasihkan makan. Ayo, kau ingin ngambil anak ayam, dikabluk enggak? Kabluk. Itu anak ayam. Dia pertaruhkan apa? Hartanya, dia pertaruhkan jasadnya, dia pertaruhkan nyawanya. Tatkala ada ular yang mau mendekat atau garangan, pasti dilawan. Itu filosofi induk ayam ketika mengasuh anak ayam. Sehingga nggak pernah terjadi ada babon anak ayam dia gemuk, nggak ada. Mesti guru, karena dia mengalah. Enaknya guru gak disembelih. Orang-orang yang pakai hajat itu menyembelih yang kurus apa yang lemu. Makanya aja lemu-lemu awakmu cek gak cepet dibeleh. Ya karena sing lemu tirakat kono. Kayak Gokjan iku lho. Sapa sing mentolo arep mbeleh? Kari belum ngambek entut. Iku filosofnya Rasulullah pun begitu, mementingkan kepentingan orang lain di atas kepentingan pribadi. Itulah seorang figur baginda Rasul. Iya, entah kita pilih yang siapa, tapi ketahuilah sebagai rumus, manakala ruhaniyah kita condong terhadap selain Allah, tidak condong pada Allah, nggak bisa melakukan hal itu, nggak bisa. Artinya bila mana condongnya hati kita terhadap duniawiyah, maka kita tidak bisa melakukan teladan seperti dilakukan kanjeng
Kanjeng Nabi. Itu hanya bisa dilakukan seorang figur yang ruhaniyahnya sudah condong hanya pada Allah. Estubu Pak, ini sangat berharga bagi kami pada malam hari ini sebagai pengingat dan pencerahan kita yang sudah lama tidur, mungkin dibangunkan ya, yang kita di saat kita lalai diingatkan, di saat kita lapar dikenyangkan. Begitu mungkin maknanya kira-kira. Muhammad, waspadalah penglihatan kewaspadaanmu terhadap pengikut-pengikutmu. Waspadalah berarti ojo kok mentingno wetengmu dewe, tapi pentingno juga wetenge umatmu. Begitulah beliau. Turidu zinatal hayatid dunya. Mengapa kau harus waspada Muhammad terhadap ma'alladina yad'una rabbahum, terhadap mereka-mereka yang setia padamu? Karena ketahuilah di belakang mereka itu ada sekelompok Khawarij. Kelompok Khawarij ini kelompok yang ingin mecah belah Anda, kelompok yang gak suka atas adanya persatuan dan kesatuan. Negara Indonesia sudah berapa kali dirongrong oleh kaum Khawarij untuk memecah belah umat Islam, untuk memecah belah agama. Bahkan mereka menginginkan terjadinya satu peperangan saudara yang sudah pernah terjadi, namanya perang Palegrep ya, perang saudara. Dibenturkanlah kita dengan undang-undang, dibenturkanlah kita dengan Masya Allah berbagai cara untuk memecah belah bangsa Indonesia. Tapi alhamdulillah Allah masih menetapkan mereka-mereka yang berhati budi luhur, tersentuh dirinya, akhirnya dia turun gunung. Tahu turun gunung ya? Turun gunung untuk menetralisir dari mereka-mereka yang ingin memecah belah. Turidu zinatal hayatid dunya, itulah bentuknya mereka. Nafsu akan membikin Anda ini bagaimana Anda itu mensukai selain Allah, bercinta selain Allah. Bentuk zinatal hayatid dunya itu dibikinlah hatimu untuk bersenggama terus menerus bercinta dengan kesenangan dunia. Wala tuti, oleh sebab itu Muhammad termasuk jenengan kabeh, jangan kau ikuti man ing wong aghfalna kang wis nglalekno sapa ingsun Allah qalbahu ing atine man. Wis Muhammad, jangan kau ikuti mereka yang hatinya sudah saya lalaikan terhadapku. Allah melalaikan hati kita pada Allah itu oleh sebab karena kita bercinta terhadap bermegah-megahan ruhaniyah kita, ya, bukan jasmani, ruhaniyah kita terhadap kesenangan dunia. Muhammad, kau jangan mengikuti orang yang sudah kulalaikan hatinya disebabkan mereka tidak patuh pada dirimu lewat ajaran dinul hakmu, akhirnya dia jatuhnya cintanya hati pada selain Allah.
melalaikan andzikrina saking ingat padaku. Sudah jelas yang melayani kita setiap detik itu Allah. Hidup yang ada pada diri kita, seperti halnya acara pada hari ini. Siapa yang melayani? Akhirnya didatangkanlah ikan pal sakmono gede niku. Ya, wah, nggak bisa kita itu menghitung. Insya Allah itu nggak bisa. Tidakkah kau sadar hatimu bahwasanya bisanya napas kau keluar masuk itu karena Allah, karena hidup? Tidakkah sadar hatimu sesungguhnya tanpa hidup dalam dirimu Allah, darahmu itu tidak akan pernah bisa mengalir. Setruklah kau, keprilah tanganmu, perotlah cangkemmu, nyeretlah sikilmu, mlakune koyok mentok dobol. Tidak sadarkah hati kita bahwasanya tanpa Allah mata tidak bisa melihat, telinga tidak mendengar, makan tidak bisa akan masuk dalam tenggorokan. Sadarkah kau Muhammad? Wala tuti, jangan kau ikuti man ing wong aghfalna kang nglalekake sapa ingsun, nglalekake kolbahu ing atine man andzikrina saking ingat padaku. Jangan kau ikuti mereka. Artinya siapa man itu? Mereka yang sengaja ingin memecah belah umat manusia, ingin memecah belah persatuan dan kesatuan kita yang tergabung di dalam PBM. Ya sungguh Pak, sungguh sekali. Dikira Allah itu tidak tahu. Innallaha ya'lamu ma fis sudur. Sesungguhnya Allah itu tahu apa yang akan kau lakukan itu. Kalau ini akan terjadi, wa makaru wa makarallah wallahu khairu makirin. Bentuk pihak ketiga itu adalah orang yang makar, orang yang menentang negara, undang-undang. Kalau kita bahasa negara, ingat Allah akan membalas keingkaramu, kemakaramu, sebab Allahu khairu makirin. Sesungguhnya Allah itu lebih baik kemakarannya. Ini yes, tinggal tunggu waktu aja. Wattaba'a hawahu wattaba'a, dan mereka itu wattaba'a lan ngetutno sapa man hawahu ing hawa nafsu man, wa kana amruhu furton. Sesungguhnya mereka itu adalah sudah tersesat amat jauh. Dia itu sudah melampaui batas. Siapa yang dimaksud? Secara pribadi, ruhaniyah yang sudah tidak lagi sadar bahwasanya kita itu sesungguhnya selalu setiap detik dilayani oleh Allah. Kita nggak sadar kalau yang melayani kita dalam hal segi apapun itu Allah yang ada di dalam tubuh kita. Kita nggak sadar. Itulah yang dimaksud wa kana amruhu furuton. Itulah orang yang melampaui batas. Apa? Meledingi Allah. Ngerti meledingi ya? Membelakangi Allah, ngedep nafsu itu.
Oleh sebab itu kado ini untuk Anda semuanya, khususnya yang berharlah pada malam hari ini atas mengenang tahun 2010 yang di situ ada yang dikelompokkan Allah di dalam dan di luar. Di dalam maksudnya itu di kerangkeng, gitu. Di luar maksudnya juga di kerangkeng. Kebebasan Anda tidak ada, itu sama sebetulnya, cuman beda nih kalau ning jero iku apa gak iso tuku sego pecel ngono ae. Ya bedane mek ngono tok ya ri ya. Jero gak nek Kasari iso tuku pecel mergae ana njopo. Enggak, lah kita kemarin dulu itu kita mengenang dengan maksud dan tujuan satu, untuk memegang teguh tali ini supaya tidak bercerai-berai, karena di sisi lain ada pihak ketiga untuk mencerai-beraikan. Yang ketiga, yang terakhir, adanya kita mengadakan acara pada malam hari ini untuk menambah wawasan iman tauhid kita supaya bermakrifat Allah lebih tajam lagi. Oleh sebab itu izinkanlah kami pada malam hari ini secara simbolis bersama-sama dengan panjenengan untuk munajat pada Allah dengan harapan yang khususnya yang hatinya sudah sampai pada pengajaran dinul haq, supaya kita ke depan lekas selalu dinaungi Allah dalam rahmat, hidayah dan ma'rifatannya. Lahumul Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Oke, Bapak Ibu, itulah apa sambutan sedikit dari kami. Untuk selanjutnya kurang lebihnya mohon maaf, dan waktu kami berikan kepada Sohibul Auqat. Dari kami, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih disampaikan kepada beliaunya yang sudah memberikan sambutan serta pesan kepada kita semuanya. Seperti yang disampaikan tadi, mengingat ini adalah yang ke-13 tahun, niku nek angka 13 niku lak sanjangi lak angka angker kathah genderwone. Jadi seperti yang disampaikan beliau tadi, marilah kita tetap menjaga hati kita agar tidak angker, ya. Tapi tetap dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Nah, untuk acara yang selanjutnya yaitu tiup lilin dulu untuk memperingati seperti yang sudah disampaikan tadi 13 tahun yang lalu, kita benar-benar sedang diuji dan memang ditakdirkan oleh Allah sejauh mana kita bisa berpegang teguh pada apa yang ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, untuk itu kepada petugas monggo liline disumet. Pun niki tambal musik kan iki. Nggih, monggo tambal musik mangke wa ebret wak gukjan monggo nggih ya, sing sepuh-sepuh mawon ya. Nggale wak kastar nggih, monggo di depan nanti biar sama sesepuhnya PBM ditiup, kemudian nanti dipotong kuenya diberikan ke rekan-rekan. Monggo. Wanabut, monggo wanabut. Pun. Situ ya.
Pun lagune pun di lagune niki. Udereng lagune nggih. Alhamdulillah. Bismillahirrahmanirrahim nggih.